Dan yang terakhir adalah efer min hakai, yaitu makan binatang yang ada darahnya, yang di dalamnya masih ada darahnya. Itu saja hukum Nuh yang berlaku, tidak berlaku hukum Musa. Jadi saya ulang lagi, Anda mau Batak, mau Jawa, mau Cina, mau Papua, Anda goyim, saya goyim bersama dengan Anda, bukan kita Yehudi, maka hukum Musa itu hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi. Jadi jangan merasa kalau Anda tidak makan babi, Anda lebih kitab Taurat. Anda masih makan onta, masih makan belut, masih makan cumi-cumi, masih makan udang. Itu semua kan tidak kosher. Ya, itu kira-kira pandangan kitab Taurat dan kemudian diteguhkan, dirumuskan lebih detail dalam hukum Yahudi. Nah, maka kalau bisa dibuat sistematiknya Imamat pasal 11 itu, coba perhatikan ayat 2. Katakanlah kepada Bani Israel, ya. Kepada Bani Israel, Bani Israel. Inilah yang tidak boleh kamu makan. Jadi dari jenis mamalia, karnivora itu binatang. Kita bisa membaca di dalam kitab Imamat pasal 11. Mari kita lihat teksnya. Ya kalau Anda jelas teksnya ya memang unta itu dilarang. Jadi derajat keharamannya atau ketidakkoserannya babi sama dengan Anda makan unta. Sama dengan tradisi orang-orang Arab tertentu meminum kencing unta sebagai obat. Itu sama derajatnya. Itu jijik secara ritual. Bahwa kemudian apa benar kencing unta itu memiliki fungsi medis itu urusan lain. Tapi konteksnya di sini bagi orang Yahudi adalah ketaatan. Ya, sekalipun saya tidak percaya kalau kencing unta itu memiliki istilahnya khasiat, ya, saya tidak percaya itu. Tapi artinya kalaupun itu ya memiliki khasiat, tentu ini bukan juga dibenci karena konteks kosher dan tidak kosher itu bukan kenajisan atau kejijikan secara substansial karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Maka saya selalu mengatakan, terus babi ini salah yopo kok kita harus marah sama babi. Gitu? Itu kira-kira seperti itu. Imamat pasal 11. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katakanlah kepada mereka. Ayat 2. Katakanlah kepada Bani Israel begini. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang kaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan. Itu misalnya sapi, kambing, boleh dimakan. Tetapi ayat 4, inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Unta. Juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Jadi kedua, pelanduk. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram bagimu. Demikian juga babi karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Dan seterusnya. Jadi kira-kira kalau disistematisir, tingkat yang pertama dilarang itu adalah daging unta, kemudian yang kedua pelanduk, yang ketiga adalah kelinci, dan yang keempat adalah babi. Tapi di antara mamalia, jenis mamalia itu kelelawar juga tidak boleh. Itu makanya paniki di Manado tidak boleh. Kuda tidak boleh dimakan. Jadi tingkat ketidakkoserannya sama dengan babi. Lalu burung-burung buas, pemangsa, tidak boleh dimakan. Reptil, semua nggak boleh dimakan. Jadi suike, semua nggak boleh dimakan. Suike yang disukai orang-orang Tionghoa.
Tidak boleh dimakan sama orang Yahudi, tapi boleh dimakan sama orang Tionghoa sesuai dengan hukum Nuh. Kemudian hewan-hewan yang di air, semua yang non-ikan, di antara ikan semua yang tidak memiliki sirip dan tidak bersisik, ikan patin nggak boleh dimakan, belut tidak boleh dimakan, lele tidak boleh dimakan. Jadi bagi orang Yahudi itu tidak kosher, tapi bagi orang Batak itu boleh, karena hukum yang berlaku hukum Nuh. Bagi orang Muslim itu boleh, makanya orang Muslim banyak yang suka belut, banyak yang suka cumi-cumi, banyak yang suka daging onta, ya. Kemudian serangga, jenis serangga, semua kecuali belalang atau belalang jenis tertentu yang menurut sebagian besar tidak dapat diidentifikasikan saat ini. Jadi ada itu dari buku para rabi itu disebutkan secara detail sekali. Kemudian inilah rincian dari hukum Yahudi yang dikenal dengan misfot dari Musa. Sebagaimana disebutkan dalam Talmud Traktat Makot 23a dan B. Jadi dirinci sampai 613 misfot. Ada 613 misfot yang dinyatakan kepada Musa dalam Torat. Terdiri dari 365 larangan sesuai dengan jumlah hari dalam 1 tahun matahari, 248 misfot positif sesuai dengan jumlah anggota badan seseorang. Jadi Rabi Hamnuna berkata, apakah ayat yang menyinggung hal ini? Ada. Musa memerintahkan kepada kita Taurat milik pusaka jemaat Yakub. Ulangan pasal 33 ayat 4. Kata Taurat dalam hal nilai gimatrianya adalah 611. Jumlah misfot yang diterima dan diajarkan oleh Musa guru kita. Selain itu ada 2 misfot. Akulah Tuhan sembahanmu dan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3 sebagai hukum yang pertama dan yang kedua. 2 yang pertama dari 10 perintah yang kami dengar dari mulut yang Maha Kuasa sehingga totalnya menjadi 613 misfot. Jadi yang pertama itu tadi adalah akulah Tuhan ilahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir itu. Anoki Adonai Elohika Asyar Hosyetika Me'aret Misrayim, itu hukum pertama. Dan hukum yang kedua adalah Lo Yihye Lecha Elohim Akhirim Alpanai. Lalu misfot yang ke-176 sampai 185 itu berkaitan dengan makanan-makanan. Untuk memeriksa tanda-tanda hewan, membedakan antara yang kosher dan yang tidak kosher. Imamat 11 ayat 2. Hukum yang ke-177 untuk memeriksa tanda-tanda unggas, membedakan mana yang kosher dan yang tidak kosher. Ulangan 14 ayat 11. Untuk memeriksa tanda-tanda ikan, membedakan antara kosher dan non-kosher. Imamat 11 ayat 9. Untuk memeriksa tanda-tanda belalang, jenis belalang, membedakan mana yang kosher dan mana yang non-kosher. Imamat 11 ayat 21. Hukum yang 180, tidak memakan hewan yang non-kosher. Imamat pasal 11 ayat 4. Tidak makan unggas yang non-kosher. Imamat 11 ayat 13. Tidak makan ikan yang non-kosher. Imamat 11 ayat 11. Tidak memakan serangga terbang yang non-kosher. Ulangan pasal 16 ayat 19. Tidak memakan makhluk non-kosher yang merayap di darat. Imamat pasal 11 ayat 41. Dan tidak memakan belatung yang non-kosher. Imamat pasal 11 ayat 44. Jadi hukum yang ke-176 sampai 184 itu banyak bicara tentang penjabaran dari imamat pasal 11 tadi. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kepada Anda sebuah sistematika zaman, masa, ya, atau periode zaman. Dan itu saya kira berasal dari hukum Tuhan sendiri yang dinubuatkan dalam kitab Amos pasal 9 ayat 11 dan 12. Konteksnya apa ayat itu? Ayat itu adalah konteksnya berbicara tentang janji Tuhan yang akan
membangun kembali pondok Daud yang roboh. Jadi artinya itu setelah peristiwa runtuhnya negara Israel Raya pada masa Salomo, kemudian pecah menjadi dua setelah pembuangan Babel dan seterusnya. Maka tidak ada kerajaan yang sebesar kerajaan Raja Daud itu dan Salomo itu. Dan saat itulah Tuhan menjanjikan di dalam kitab Amos pasal 9 ayat 11 dan 12. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom, dan segala bangsa ku sebut milikku. Kol hagoyim, segala bangsa. Jadi artinya segala bangsa non-Yahudi, tidak hanya Yehudim tetapi juga kol hagoyim, segala bangsa akan disebut milikku. Dan itu nubuatan pada zaman Mesias. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan yang melakukan hal ini. Jadi Tuhanlah yang memberikan putusan itu. Neum Adonai Oseh. Tuhan yang telah membuat, melakukan semua putusan ini. Pada zaman sebelum air bah, ini tentu adalah zaman manusia pertama, Adam dan Hawa, sampai sebelum air bah. Dalam Alkitab, sebagaimana disebutkan juga oleh tafsiran para rabi, kita tidak mendapatkan informasi yang jelas di dalam kitab Taurat, kira-kira aturan pada zaman Adam dan Hawa seperti apa. Para rabi punya tafsiran, dan juga banyak pendeta atau rohaniwan Kristen, para penafsir Kristen punya tafsiran, tetapi itu eksplisit tidak ada dalam Alkitab. Misalnya ada yang menafsirkan zaman Adam dan Hawa mula-mula itu vegetarian misalnya, tetapi itu tidak ada informasinya. Yang jelas ada informasinya itu setelah air bah, di mana dirumuskan di dalam tradisi rabbinik sebagai Sefa Misfot Benin Noah, yaitu 7 peraturan untuk anak-anak Nuh. Dan peraturan itu diikat oleh Tuhan sendiri untuk seluruh umat di bumi, termasuk Indonesia, termasuk Batak, termasuk Tionghoa, termasuk Ambon. Maka dikatakan, et hasti natati be'ana, kutaruh gandewaku, kutaruh busurku di atas awan. Vihayetah liot, dan akan menjadi tanda pirit perjanjian beni antara aku uben haaret dan antara seluruh bumi. Jadi hukum Nuh itu berlaku untuk seluruh bumi, untuk seluruh keturunan Nuh, dari Sem, Yafet, Ham, semua berlaku itu. Makanya orang Cina, orang Afrika, orang Indonesia, orang India, semua berlaku itu. Kemudian melalui Nuh itu lahirlah Abraham. Jadi Abraham, pada zaman Abraham masih berlaku tentu hukum Nuh itu, ditambah dengan sunat. Tetapi soal makanan yang kosher dan yang tidak kosher belum diberikan pada zaman Abraham. Jadi Anda bisa membayangkan zaman Nabi Yusuf ada di Mesir, mungkin dia juga makan babi, karena hukum itu belum muncul pada zaman Nabi Yusuf. Mungkin dia dalam pesta-pesta rakyat, pesta-pesta perkawinan, dia juga makan yang tidak kosher. Mungkin onta dia makan, mungkin belut di Sungai Nil dia makan, ya, karena memang belum ada aturan itu, aturan untuk orang Yahudi itu. Maka saya gambarkan peta Indonesia termasuk Goyim, maksudnya Goyim yang di ujung bumi itu Indonesia itu. Maka di sanalah Misfot Benin Noah tetap berlaku, tapi dari keturunan Abraham telah dipilih sebuah bangsa yang nanti melahirkan Mesias, yaitu bangsa Yehudim. Melalui Musalah diberikan Torah, ya, diberikan Torah dengan peraturan-peraturan tentang kasrut. Kasrut itu hal yang kosher, yang boleh dimakan dan yang tidak, yang kemudian dijabarkan menjadi 613 misfot.
seperti disebutkan dalam kitab Talmud Makot 23a dan B. Nah, pada masa itu antara Goyim dan Yehudim itu berdampingan. Makanya dalam hukum Yahudi ada status yang tadi disebut Hasedi Umot Ha'olam. Status orang-orang yang melakukan hukum Nuh di dalam eret Israel. Sementara untuk orang Israel berlaku hukum Musa, termasuk tidak boleh makan babi tadi. Nah, setelah zamannya Mesias, dan ini tentu orang Yahudi belum percaya kalau Yesua adalah Mesias, tetapi kita sebagai seorang Kristen, termasuk orang-orang Kristen maupun orang-orang Yahudi Mesianik, tentu percaya itu bahwa zaman Mesias sudah datang. Nah, pada zaman Sang Mesias ini, sebagaimana dinubuatkan dalam Amos pasal 9 ayat 11 dan 12, maka Goyim akan bersama-sama disebut umatku di samping dengan Bani Israel. Maka pada zaman Sang Mesias antara Yehudim dan Goyim disatukan kembali. Pengikut Yesua dari kalangan orang-orang Yehudim berlaku hukum Musa. Jadi orang-orang Yahudi di Yerusalem, mereka mempraktekkan hukum Musa, tetap mereka lakukan. Karena mereka orang Yahudi. Tetapi bagi pengikut Yesua atau Yesus dari kalangan Goyim, berlaku hukum Nuh. Dan itu jelas-jelas dicatat dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 dan ayat 29. Dan Alkitab mencatat itu sebagai penggenapan dari nubuat kitab Amos, ya. Kisah Rasul pasal 15 itu sebetulnya mencatat tentang apa? Tentang orang-orang Farisi yang sudah menjadi Kristen. Saya pernah sampaikan ini dalam sebuah seminar tentang dampak luar biasa dari pelayanan Rasul Yakobus yang membela kepentingan orang-orang Farisi dari pemerasan yang dilakukan oleh imam besar Saduki Anas bin Anas, kemudian membuat banyak orang Yahudi, orang Farisi itu berbalik menjadi pengikut Kristus. Tetapi karena orang-orang Farisi yang banyak menjadi pengikut Kristus itu, dia ingin memaksakan imamat pasal 11 antara lain dalam soal makanan minuman atau hukum Abraham termasuk sunat diberlakukan bagi orang-orang Kristen yang percaya Kristus tapi berasal dari kalangan Goyim. Maka para rasul kemudian bersidang di Yerusalem. Itulah yang dikenal dengan konsili apostolik yang pertama. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua, maksudnya presbiter-presbiter, untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai itu, berdirilah Petrus dan berkata kepadanya. Intinya Petrus mengatakan bahwa dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Petrus mengatakan itu. Karena itu dia mengusulkan bahwa ayat 9, dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi Petrus menekankan sebagaimana yang dinubuatkan oleh kitab Amos tadi. Dengan demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kok yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita, maksudnya orang-orang Yehudim, maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Sesudah Rasul Petrus, kemudian mereka menyaksikan bagaimana Rasul Paulus dan Rasul Barnabas menceritakan segala tanda mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah orang-orang Goyim. Jadi kesaksian dari Saulus dan Barnabas ini meneguhkan bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan bangsa lain dengan bangsa Yahudi seperti yang dinubuatkan dalam kitab Amos tadi. Lalu setelah itu perwakilan dari gereja Nasrani di Yerusalem atau gereja Nosrim, tapi harus dibedakan dengan Nasrani Mandayan dari abad keempat, ya. Karena kata Nosrim yang pertama itu dipakai oleh jemaat Yerusalem, dan itu juga tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 25 ayat
24 ayat 5, di mana di mana Rasul Paulus sendiri disebut sebagai salah satu dari pemuka sekte orang-orang Nasrani. Kemudian kelompok Yakobus, artinya umat Kristen, umat Yahudi Kristen yang diwakili Yakobus, itu setuju. Dan dia mengatakan, Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Lalu dikutiplah kitab Amos tadi, pasal 9 ayat 11 dan 12. Lalu, sebab itu aku berpendapat, ini Yakobus, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala-berhala. Ini bagian dari Abudah Zarah. Kemudian percabulan, ya. Kemudian daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah, maksudnya penumpahan darah. Jadi artinya bahwa Yakobus kembali kepada hukum Nuh untuk diberlakukan kepada jemaat Antioquia yang bukan Yahudi. Sementara bagi mereka sendiri, orang-orang Yerusalem, mereka tetap memakai hukum Musa. Dan itu berjalan dalam gereja kuno dengan baik. Nah, pertanyaannya, pertama, orang sering menuduh bahwa Paulus yang membatalkan Taurat. Enggak, Paulus tidak pernah membatalkan Taurat. Yesus sendiri mengatakan kitab Taurat dan para nabi tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Terjadinya kapan? Ya setelah zaman Mesias. Di mana zaman Mesias sesuai dengan nubuat kitab Amos bahwa antara Yehudim dan Goyim menjadi satu dan sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Bagi orang Goyim menurut hukum Nuh, bagi orang Yehudim menurut hukum Musa. Dan mereka terjadi kesalingpahaman di gereja kuno ini dan itu diputuskan di konsili. Yang pertama mengusulkan agar orang-orang Kristen bukan Yahudi dibebaskan dari hukum Musa dan merujuk kepada hukum Nuh bukan Paulus tetapi Yakobus. Dan yang memberikan introduksi tentang Tuhan memilih bangsa Goyim adalah Petrus. Jadi Paulus bukan pemain tunggal dalam kitab suci dan ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang Kristen sendiri yang tercabut dari akar sejarah. Khususnya ketika mazhab Tübingen membikin teori tentang Pauline Christianity yang bertentangan dengan yang namanya Petrine Christianity, itu tidak memiliki akar sejarah sama sekali. Karena apa? Kita memiliki dokumen-dokumen dari muridnya para rasul. Misalnya, ya Ignatius dari Antioquia tidak ada masalah dengan Paulus, padahal dia adalah muridnya Yohanes. Dia adalah muridnya Petrus, ditahbis pertama kali sebagai patriark Antioquia yang sekarang menjadi gereja ortodoks Syria oleh Rasul Paulus. Kemudian juga dalam catatan Clement dari Roma, itu adalah murid dari Rasul Paulus dan Rasul Petrus, tidak pernah ada jejak pertentangan dengan Paulus. Kemudian juga Polikarpus dari Smyrna yang wafat pada tahun 156 tanggal 22 Februari. Ya, itu adalah muridnya Yohanes. Dia justru mengatakan Paulus tidak ada masalah apapun, maka kita mencontoh bagaimana Paulus dalam penginjilan. Jadi hanya teori-teori yang tidak ada buktinya itu yang sekarang ini dikopi oleh kelompok-kelompok tertentu yang sekedar hanya ingin menyerang iman Kristen tetapi tidak didasarkan atas integritas kejujuran dalam membaca sumber-sumber. Padahal tulisan-tulisan seperti itu sudah ketinggalan pesawat, sudah ketinggalan kereta, kan tulisan dari abad 20. Mungkin sendiri kalau sekarang ini para teolog Tübingen itu bangun lagi, saya kira mereka akan mengubah pendapatnya. Jadi karena kita ini semuanya kan by dokumen, by data, tidak bisa hanya sekedar mengutip tulisan orang dari abad 20 tanpa kita melihat konteksnya. Maka saya selalu dalam semangat seperti ini mengajak saudara-saudara untuk kembali ke sumber-sumber primer. Bukan sekedar mengutip dari kutipan yang tidak jelas, asal menguntungkan kita dan kemudian mendiskreditkan orang lain. Nah, praktek sampai di zaman modern pun, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini
Gambarnya Israel kan ini, ya. Sampai di zaman sekarang pun Anda bisa lihat ini McD yang kosher yang warnanya biru. Nah, itu berlaku hukum Musa, berarti mereka-mereka yang makan di situ itu yang 613 miswat. Yang satunya ya itu McD yang warna merah. Itu yang tidak kosher. Yang basar dengan susunya tadi makan di situ, makanya ada hamburger dan sebagainya dimakan di situ tidak kosher. Tapi dikasih tanda. Jadi artinya orang Yahudi itu tidak pernah memaksakan hukum mereka kepada orang bukan Yahudi yang memang mereka berlaku hukum Nuh. Saya pernah sering bercerita ya, suatu saat saya ada di hotel, ada barang saya yang ketinggalan di kamar. Jadi saya memimpin grup ziarah ke Tanah Suci. Saya kembali ke lobi, karena pada saat itu adalah hari Sabat, maka ngantrinya lama sekali di lift itu. Kemudian ketika saya turun ke bawah itu ada kamar orang di tempat saya jalan itu yang terbuka. Lalu ada seorang anak remaja panggil-panggil saya, minta tolong, bisakah kamu tolong saya? Untuk apa? Saya bilang. Silakan masuk, masuk ke kamar. Matikan HP saya. Lalu saya matikan HP. Kenapa? Karena mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Dan itu anak mereka tidak sengaja mencet HP itu sehingga berbunyi. Dan ini contoh. Jadi orang Yahudi membutuhkan orang Goyim ketika mereka melaksanakan hukum mereka. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Karena mereka membutuhkan orang Goyim supaya mereka tidak melanggar hukum Musa. Tetapi bagi orang Goyim mereka tidak melanggar hukum Musa karena mereka berlaku hukum Nuh. Pada waktu biasanya Sabtu pagi hari Sabat itu di restoran-restoran hotel itu biasanya dulu dingin sekali. Saya ke Israel sebelum tahun 2000 itu biasanya kalau hari Sabat itu biasanya makannya dingin-dingin. Karena apa? Belum banyak orang-orang bukan Yahudi pada waktu itu yang bekerja di hotel-hotel orang Yahudi. Tetapi setelah tahun 2000 ke atas ya, 2007, 2008 sampai sekarang. Sekarang hari Sabat pun itu restoran-restoran Yahudi, hotel-hotel Yahudi, maksudnya hotel-hotel miliknya orang Yahudi, bukan restoran Yahudi, sorry. Restoran dalam hotel milik orang Yahudi, karena mereka menerima turis-turis ya, itu selalu panas kalau pagi. Karena apa? Ada yang bekerja di situ, dan yang bekerja adalah orang non-Yahudi. Mereka membutuhkan orang-orang Yahudi, dan sekarang orang Israel suka kerjasama dengan orang Thailand. Karena orang Thailand itu kan bagi orang Yahudi adalah Goyim, mereka berlaku hukum Nuh. Makanya mau Thailand makan babi, mau makan apa, itu nggak urusan bagi orang Yahudi. Asalkan kamu jangan mengkotori hotel saya dengan membawa daging babi ke dalam restoran. Itu pola-pola toleransi yang saya kira bisa kita kembangkan, itu Alkitab. Dari Alkitab semua yang saya katakan. Tentang hukum Nuh, tentang hukum Musa. Jadi maka kita tidak usah menjadi Yahudi karena kita memang bukan Yahudi. Karena ini berkaitan dengan Yehudim dan Goyim, maka sebagai orang Jawa saya memberi simbol. Saya memakai baju batik, ini jelas Goyim ini, karena Israel nggak ada baju batik. Tapi ketika saya pakai topi tulisan Yerusalem begini, ini Yehudim. Saya ingin melihat ini pada proporsinya. Sehingga bagi orang Yahudi tidak memaksakan hukum Yahudi. Lalu kenapa kita usil ketika orang Bali makan babi? Atau kenapa kita harus menuntut label halal di restoran-restoran di Tanah Minahasa atau di Manado? Karena mereka termasuk Goyim. Padahal yang menuntut itu sama-sama Goyimnya. Babi nggak dimakan, cuma satu, tapi cumi-cumi dimakan, belut dimakan, onta dimakan. Hanya dikecualikan satu aja nggak dimakan, yang lain dimakan. Jadi sama-sama Goyim, satunya Goyim lengkap, satunya Goyim min satu, yaitu tidak makan babi. Maka janganlah seperti itu. Mari kita mencontoh bagaimana sejarah Islam di tanah Jawa. Nah, ini menutup apa yang saya presentasikan, ini adalah masa transisi Hindu Islam pada masa para wali Songo secara khusus, bagaimana dicatat dalam Babad Tanah Jawi. Ya.
Jadi digambarkan bahwa salah seorang dari pendakwah Islam mula-mula itu namanya Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu memperkenalkan tata cara ibadah yang baru yang bagi orang Majapahit itu aneh. Kenapa dia kalau sembahyang harus ada sujud dan mencium tikar katanya? Itu aneh. Nah, seperti itu pula anehnya ketika Anda melihat orang Kristen beribadah. Aneh dan tidak aneh itu karena nggak biasa saja. Nah, masa transisi itulah yang kemudian dicatat. Pertama, urusan tata cara ibadah. Yang kedua adalah makanan. Mereka bingung. Orang-orang Majapahit, bagaimana makanan raja yang begitu nikmat itu diharamkan. Sebaliknya kambing yang kurang sedap aromanya kok digemari, dan itu dikemukakan. Nulyo ono wong enom sawiji mara ngucap putra Cempo yaiku kurang pikire babi gurih datanayon kodok kungkang datan binukti amilih daginge mendo ambune kang prengus ananging sang putra Cempo datan duka marang bocah Mojopait mila cah sih nom-noman. Lalu ada orang muda berkata pada Sunan Ampel, putra Cempo itu Sunan Ampel, mengatakan itu pikirannya tidak normal katanya. Babi gurih kok tidak dimakan, kodok kungkang tidak dimakannya juga, swike maksudnya, tetapi kambing yang aromanya tidak sedap justru dipilih. Namun sang putra Campa, Sunan Ampel, tidak marah karena anak muda Majapahit itu. Dia memahaminya karena anak itu masih muda. Mungkin juga bukan hanya muda usianya, tetapi juga muda pengalaman interaksinya dengan pihak lain. Jadi, marilah kita contoh bagaimana sikap Sunan Ampel di dalam menghadapi kritik-kritik terhadap orang yang tidak paham. Dalam semangat yang sama dengan Kanjeng Sunan Ampel, saya juga berkata kepada orang-orang yang mengkritik babi. Bagi orang Kristen itu bukan kewajiban agamanya. Tetapi karena orang Kristen yang bukan Yahudi adalah orang goyim, berlaku atas mereka hukum Nuh. Kecuali orang-orang Yahudi yang percaya Kristus, yang sekarang dikenal dengan orang-orang Jewish Messianic. Mereka tentu tetap tidak makan babi, mereka tetap bermiswah, mereka tetap bersunat ya. Tapi kalau sunat itu bukan hanya orang Kristen Yahudi, orang Koptik sunatnya lebih tua daripada Yahudi. Karena kalau Yahudi umur 8 hari, orang Kristen Ortodok Koptik umur 3 hari disunat. Karena apa? Orang Mesir 1000 tahun sebelum zaman Abraham sudah bersunat. Itu tampak dari inskripsi-inskripsi yang ditemukan di Karnak, di wilayah kerajaan Fir'aun ya, khususnya itu di Karnak ya. Itu seperti itu. Maka bagi orang Koptik, sunat itu bukan kewajiban agama untuk mencari keselamatan, karena tradisi asli mereka, orang-orang Mesir sebelum zaman Yahudi, sebelum Abraham diberikan perintah yang namanya Brit Milah, perjanjian sunat, mereka sudah menyunatkan anak-anak mereka bukan untuk maksud keselamatan mereka, tetapi karena untuk tradisi pentahiran atau kebersihan. Nah, seperti itu pula, dalam semangat itu pula Paulus menyunatkan Timotius. Tetapi ketika sunat itu dijadikan syarat untuk ganti keselamatan dalam Kristus, maka sunat dilarang oleh Paulus. Jadi yang disunat bukan larangan sunatnya, tetapi motivasi sunat itu apa. Nah, demikian kira-kira
yang bisa saya sampaikan dengan ngaji Alkitabul Muqaddas yang ke-35 ini kiranya bisa melengkapi kita, bukan sekedar kita setia pada iman kita, tapi juga bagaimana kita setia pada konteks kita, terlebih-lebih bagaimana kita bisa melaksanakan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum besem hamasya.